Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas Ekonomi Syariah E dengan mata kuliah Manajemen UMKM yang diampu oleh Bapak Miftahur Rahman. Pada kali ini kami akan sedikit menjelaskan dan belajar bersama mengenai ekonomi, industri, dan produk kreatif. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Nelima Fatiku Nikmah. Yang kedua, Nufih Wahdah Maulidia. Yang ketiga, Rahma Puji Lestari. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Pengertian ekonomi. Secara umum, pengertian ekonomi itu adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi atau economic itu dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos atau oiku dan nomos itu yang berarti peraturan rumah tangga. Peraturan rumah tangga yang dimaksud di sini yaitu bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan rumah tangga ini yang dimaksud yaitu rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Sedangkan definisi ekonomi menurut para ahli itu ada banyak sekali. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ekonomi itu ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua itu menurut Mill J.S. Ekonomi itu ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Sedangkan menurut Abraham Maslow, ekonomi itu adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu menurut Hermawan Kartajaya, ekonomi itu adalah platform di mana sektor industri itu melekat di atasnya. Yang terakhir yaitu menurut Paul A. Samuelson, yaitu ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang industri dan produk kreatif. Industri kreatif adalah industri yang merujuk pada berbagai aktivitas ekonomi yang melakukan eksploitasi pada aspek pengetahuan dan informasi. Dalam beberapa variasi definisi, industri kreatif juga dianggap sebagai industri budaya. Eksistensi industri kreatif menjadi semakin penting untuk membentuk kesejahteraan ekonomi, di mana kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama. Industri juga akan semakin bergantung pada pengetahuan melalui munculnya kreativitas dan inovasi. Pada sisi lain, nilai keekonomian dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi pada pemanfaatan kreativitas dan motivasi. Selanjutnya, dalam sudut pandang industri kreatif, saat ini industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau mutu produk saja, tetapi bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Demikian pula pada lingkup mikro kewirausahaan yang merupakan unit pembentukan industri. Konsep kreatif dan bisnis kewirausahaan akan memberikan domain prioritas yang harus didefinisikan dalam perencanaan bisnis, di mana dalam kewirausahaan seringkali memunculkan polemik tarik-menarik kepentingan atas produk antara pelaku wirausaha dengan pekerja yang menciptakan produk seni. Pekerja seni mendesain langsung produk mereka dengan cita rasa dan imajinasi seni. Ide kreatif yang tertuang didominasi atau
serta nilai seni produk yang bersifat tidak terikat dan bebas dalam ekspresinya, lebih dominan daripada nilai ekonomi berupa uang. Selanjutnya, saya Rahma Puji Lestari akan melanjutkan tentang materi yang ketiga, yaitu kegunaannya dalam persaingan usaha di era 4.0. Pada revolusi industri 4.0 terjadi penggabungan teknologi otomatis dan cyber sehingga dalam aktivitas bisnis terjadi otomatisasi serta pertukaran data atau automation and data exchange. Seperti diketahui bahwa pada revolusi 4.0 ini banyak perusahaan yang telah menerapkan konsep digitalisasi atau otomatisasi dalam setiap proses operasionalnya. Perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh signifikan pada sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital juga sudah dapat dirasakan dampaknya di berbagai subsektor seperti di desain, di musik, di seni rupa, dan subsektor lainnya. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, peluang industri kreatif digital semakin besar. Industri kreatif digital adalah industri kreatif yang menggabungkan unsur kreativitas dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses maupun produk akhirnya. Pada rantai kreasi dan produksi, teknologi dibutuhkan untuk memperoleh, menyebarkan, dan melakukan pertukaran informasi dan memperkaya ide kreasi. Teknologi informasi dibutuhkan pada saat proses produksi melalui pemanfaatan internet dalam pencarian desain-desain baru. Teknologi informasi juga dibutuhkan dalam proses distribusi, promosi, dan transaksi penjualan sehingga proses berjalan lebih efektif dan efisien. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia, yaitu seperti inovasi baru semakin berkembang dengan cepat, membuka dan menambah lapangan pekerjaan, nilai dan kualitas suatu produk semakin meningkat, manusia akan dituntut semakin kreatif, dan persaingan yang kompetitif dan pertumbuhan ekonomi. Industri dari ekonomi kreatif sangat diharapkan membantu pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Selain itu, ada manfaat yang bisa didapatkan dari bidang ini, yakni seperti yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Yang ketiga, menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat. Yang kelima, meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Yang selanjutnya yaitu ekonomi kreatif dan era revolusi industri 4.0. Ekonomi kreatif di sini adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep di sini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar ekonomi kreatif dan menjadikan ekonomi kreatif itu menjadi model utama pengembangan ekonomi. Dalam studi ekonomi kreatif terbaru yang dilakukan oleh United National Conference on Trade and Development pada tahun 2010 itu menjabarkan ekonomi kreatif itu mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, serta pengembangan manusia. Yang selanjutnya menyertakan aspek sosial budaya ekonomi dalam pengembangan teknologi, hak kekayaan intelektual, serta pariwisata. Yang ketiga yaitu kumpulan aktivitas ekonomi berbasiskan pengetahuan dengan dimensi pengembangan serta berhubungan lintas sektoral pada level ekonomi mikro dan makro secara keseluruhan. Yang selanjutnya, suatu pilihan strategi pengembangan yang membutuhkan tindakan lintas kementerian serta kebijakan yang inovatif dan multidisiplin. Yang terakhir, pada jantung ekonomi kreatif itu terdapat industri kreatif. Lalu, industri kreatif dan sektor-sektor industri kreatif. Industri kreatif di Indonesia dalam cetak biru pengembangan ekonomi kreatif nasional tahun 2009 sampai 2015
Ekonomi kreatif itu didefinisikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sedangkan definisi industri kreatif di Indonesia dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional pada tahun 2009 sampai tahun 2015 itu adalah industri itu berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Di situ dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif itu yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya yaitu sektor-sektor industri kreatif. Subsektor industri kreatif yang dikutip dalam Backcroft Go-It itu ada 16, yaitu yang pertama aplikasi dan pengembangan pemahaman, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga desain produk, yang keempat ada fashion, yang kelima ada desain interior, yang keenam desain komunikasi visual, yang ketujuh seni pertunjukan, yang kedelapan film, animasi dan video, yang ke-9 fotografi, ke-10 kria, 11 kuliner, ada musik, yang ke-13 itu ada penerbitan, ke-14 periklanan, yang ke-15 seni rupa, dan yang terakhir itu yaitu televisi dan radio. Materi selanjutnya yaitu merencanakan produk dan usaha kreatif. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, perubahan harga, dan promosi. Proses perencanaan mempertimbangkan peluang-peluang pengembangan produk yang diidentifikasi oleh banyak sumber, mencakup usulan bagian pemasaran, penelitian, pelanggan, tim pengembangan produk, dan analisis keunggulan para pesaing. Rencana produk perlu diperbarui secara berkala agar dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang ada. Untuk mengembangkan suatu rencana produk dan pernyataan misi proyek perlu 5 tahapan proses. Di antara 5 tahapan proses itu adalah mengidentifikasi peluang, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu, penyelesaian perancangan proyek pendahuluan, dan yang terakhir yaitu merefleksikan hasil dengan proses. Produk dan usaha kreatif dapat menjadi satu solusi untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Intinya, dalam sektor usaha di bidang manapun sebaiknya menggali inovasi dan kreasi pada produk dan jasanya agar bisa lebih bersaing. Produk kreatif dan inovatif tak selalu harus benar-benar penemuan baru, seperti membuat sebuah produk yang belum ada saat ini. Namun, produk kreatif dapat pula dari memodifikasi produk lama sehingga menjadi lebih baik, efisien, berkualitas, dan menambah fungsinya. Adapun tahap perencanaan produk kreatif untuk UMKM itu ada 13. Yang pertama latar belakang usaha, yang kedua ide kreatif dan inovasi usaha, yang ketiga deskripsi produk, yang keempat target segmentasi pelanggan, yang kelima cara penjualan dan pemasaran, yang keenam lokasi usaha, 7 layout lokasi, 8 alat dan fasilitas, 9 bahan baku, 10 cara pengelolaan dan produksi, yang ke-11 nama usaha, merek dagang, dan logo, yang ke-12 kemasan, dan yang terakhir yang ke-13 yaitu penggunaan teknologi digital.
Selanjutnya, untuk materi yang keenam yaitu membuat rencana aksi atau action plan. Usaha mikro merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang memiliki peranan dan kedudukan sangat penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini karena usaha mikro mempunyai kontribusi yang sangat berarti dalam memberikan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja, serta juga bisa untuk memperluas kesempatan usaha, pemerataan, serta merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat. Seperti halnya sebuah rumah yang membutuhkan pilar untuk bisa berdiri, ekonomi kreatif juga memiliki 5 pilar yang perlu diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi ekonomi kreatif Indonesia 2055. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dalam buku Ekonomi Kreatif, Kekuatan Baru Indonesia Menuju tahun 2025, kelima pilar ekonomi kreatif tersebut seperti yang pertama, sumber daya pendukung, yang kedua, industri, yang ketiga, pembiayaan, yang keempat, pemasaran, dan yang kelima adalah teknologi dan infrastruktur. Banyak di antara yang sudah melakukan perencanaan usaha, tetapi jadi bingung langkah apa yang harus dilakukan setelahnya, mulai dari mana. Berikut ini ada rencana aksi atau action plan UMKM, ada beberapa tahap seperti berikut. Tahap pertama yaitu mempersiapkan produk atau jasa, antara lain seperti dengan adanya uji coba, evaluasi, revisi pembuatan produk, dan finansialisasi produk, serta penentuan komposisi bahan baku produk. Tahap kedua yaitu persiapan kelengkapan produk, antara lain seperti menentukan merek dagang, mendesain logo, membuat tagline usaha, dan membuat contoh kemasan dan tambahan lainnya. Yang tahap ketiga yaitu persiapan kebutuhan usaha seperti mendapatkan lokasi pembuatan supplier, mendapatkan lokasi penjualan, mempunyai gambaran layout lokasi, mendapatkan informasi perizinan usaha, membuat catatan dan mencari informasi kebutuhan peralatan, serta kebutuhan usaha yang lainnya. Yang selanjutnya, tahap keempat adalah kebutuhan usaha, antara lain seperti menghitung adanya HPP, penentuan harga jual, membuat sistem produksi, dan menggunakan teknologi digital agar bisa mengikuti perkembangan zaman di era 4.0 ini. Jika sudah membuat perencanaan produk, langkah berikutnya adalah tinggal melakukan aksi sesuai dengan sasaran, indikator keberhasilan, dan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Jika pada saat melakukan rencana aksi ada hal yang belum sesuai, contohnya seperti sasaran yang dikehendaki belum sesuai, lakukan kembali atau perbaiki sampai hasil sesuai dengan sasaran dan indikator keberhasilan. Jika pada akhirnya waktu yang telah direncanakan pada rencana aksi tidak tepat atau harus mundur pun tidak apa-apa. Lebih baik mundur dan sedikit lebih perlahan namun mendapatkan hasil yang lebih baik daripada terburu-buru dan hasilnya buruk. Walaupun tak sesuai waktu yang dijadwalkan, yang terpenting adalah usaha yang diwujudkan atau terrealisasi. Sekian presentasi dari kelompok 4, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.